masih bersama kami di Liputan Malam. Ya, saudara, sempat 2 kali gagal berangkat haji karena kebijakan di saat pandemi dan pembatasan usia. Seorang kakek asal Tulung Agung akhirnya bisa berangkat haji tahun 2023 ini. Di usianya yang saat ini telah mencapai lebih dari 1 abad, membuat sang kakek menjadi calon jemaah haji tertua di Tulung Agung. Inilah kakek Akad, calon jemaah haji tertua di Tulung Agung, Jawa Timur yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah di musim haji tahun ini. Di tahun 2023 ini usia warga desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung adalah 103 tahun. Kakek Akad dijadwalkan akan bertolak ke Tanah Suci tanggal 6 Juni mendatang. Di usianya yang telah lebih dari 1 abad, kondisi fisik kakek 8 orang cicit ini masih cukup sehat dan bugar. Hanya pendengarannya saja yang mulai berkurang. Kakek Akad mengaku kunci dalam menjalani hidup adalah sabar dan selalu bersyukur. Untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima, kakek Akad mengaku hampir setiap hari rutin berjalan kaki keliling kampung selepas sholat subuh. Kakek Akad juga mengaku telah mempersiapkan segala perlengkapan untuk ibadah nanti. Ini persiapan haji ini bagaimana, Mbak? Ya, sudah komplit ini. Membawa apa saja ini? Ya, obat-obatan, ya, baju-baju umroh, ya, baju-baju seragam. Dalam menunaikan ibadah haji nanti, kakek Akad akan didampingi anak keduanya, Rumiati yang kini berusia 67 tahun. Keberangkatan kakek Akad menunaikan ibadah haji di tahun ini tidak lepas dari buah kesabarannya. Karena rencana keberangkatan pada tahun 2020 tertunda akibat pandemi dan tahun 2022 gagal berangkat karena kebijakan pembatasan usia. Saat itu pendaftaran sempat akan dicabut oleh anaknya, namun kakek Akad menolak dan memilih untuk menunggu. Akhirnya, tahun 2023 ini kakek Akad dijadwalkan berangkat ibadah ke Tanah Suci. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, sejumlah koleksi pribadi peninggalan mendiang Freddie Mercury akan dilelang bulan September mendatang. Informasinya sesaat lagi. Buka, kamu yang buka. Baru. Nah, oh iya, kan habis juga ini. Siapa itu? Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Secara umum masyarakat kita sedang sakit. Sakit apa? Sakit psikologis. Masih bersama kami di Liputan Malam. Saudara, sejumlah koleksi pribadi peninggalan mendiang Freddie Mercury akan dilelang bulan September mendatang. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Pencarian dan upaya penyelamatan terhadap 4 anak-anak korban pesawat jatuh di hutan Kolombia terus berlanjut Kamis waktu setempat. Keberadaan 4 anak-anak yang merupakan warga lokal hingga saat ini belum diketahui semenjak kejadian pesawat jatuh 1 Mei lalu. Pesawat yang jatuh adalah pesawat Cessna 206. Pilot serta 2 penumpang dewasa tewas dalam musibah itu. Namun 4 anak berusia 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan bayi 11 bulan selamat. Lebih dari 100 tentara dan 70 warga lokal dikerahkan dalam pencarian. Sejauh ini mereka telah menyusuri lokasi jatuhnya pesawat hingga 1.500 km. Diduga anak tertua yang selamat membawa 3 anak lainnya untuk mencari pertolongan. Jejak mereka terakhir kali ditemukan 30 Mei lalu sekitar 3,2 km dari titik jatuhnya pesawat. Kelompok militan asal Suriah yang selama ini membantu Palestina hari Kamis waktu setempat hadir dalam pemakaman 5 pejuang mereka yang tewas dalam sebuah ledakan misterius di Damaskus. Kelompok ini langsung menuding pihak Israel berada di balik ledakan itu. Israel dituduh melancarkan serangan udara Rabu lalu yang menyasar basis militer di kota Qusaya di Lebanon Timur yang dekat dengan perbatasan Suriah. Pihak Israel sendiri menyanggah tudingan itu. Namun Israel menyatakan mereka memang kerap menargetkan kelompok militan Iran yang ada di Suriah. Rumah lelang Sotheby's akan melelang sejumlah barang mendiang Freddie Mercury bulan September mendatang. Dan Kamis kemarin di New York, barang-barang akan dilelang telah dipamerkan. Barang-barang yang nantinya akan dilelang adalah sejumlah kostum, karya seni, serta tulisan tangan dari lirik lagu We Are The Champions dan Killer Queen.
Barang-barang ini adalah milik sahabat Freddie Mercury, Mary Austin, yang mewarisi rumah Freddie dan isinya selama 30 tahun terakhir. Diperkirakan lelang ini akan menghasilkan lebih dari 7,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 108 miliar rupiah. Nantinya Austin akan menyumbangkan sebagian dari hasil penjualan ke Mercury Phoenix Trust dan yayasan salah satu sahabat Freddie, Elton John AIDS Foundation. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita di Liputan Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam SCTV.